Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Wahyu Dwi Judianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN yang berlangsung di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan dengan nomor registrasi UKG 2016-99509102. Berikut ini video praktik pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Baik. Baik. Oke, siap untuk mengikuti pembelajaran biologi kali ini ya? Nah, oke, sebelum memulai KBM, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih ketua kelasnya sudah dipimpin berdoa. Nah, kita absen dulu siapa yang nggak masuk. Ada yang nggak hadir anak-anak hari ini? Siapa yang nggak hadir? Nggak ada? Nihil ya? Oke. Semuanya hadir semua, 20 siswa. Nah, udah hadir semua, alhamdulillah. Tetap dipertahankan ya absensi kelas seperti ini. Nah, oke anak-anak. Pada pembelajaran kali ini ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya. Kalian kemarin sudah belajar apa? Perubahan lingkungan. Jadi kemarin sudah belajar tentang perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari saat ini, yaitu tentang apa? Pemanasan global. Oke, tentang pemanasan global. Kan kamu kemarin sudah belajar tentang apa? Perubahan lingkungan. Oke. Nah, sekarang kalian bisa nggak menghubungkan apa hubungannya kerusakan lingkungan atau perubahan lingkungan dengan pemanasan global? Apa kaitannya? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Beritanya. Silakan. Perubahan lingkungan akibat polusi dari penggunaan bahan bakar fosil dapat menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida yang bisa menyebabkan pemanasan global. Oke, jadi Britania menjawab berpendapat bahwa penggunaan bahan bakar fosil itu bisa menghasilkan apa? Karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. Benar. Mungkin ada yang lain? Siapa? Fatma. Silakan. Jadi perubahan lingkungan itu sangat erat kaitannya dengan pemanasan global. Ya. Contohnya seperti peristiwa deforestasi dan penggunaan bahan bakar fosil akan merusak lingkungan dan menyebabkan pemanasan global. Oke, jadi Fatma berbicara tentang apa? Deforestasi juga menyebabkan pemanasan global. Apa kemarin anak-anak deforestasi itu? Apa? Alih fungsi lahan, alih fungsi hutan menjadi lahan. Nah, kira-kira kalau hutannya dialih fungsikan menjadi lahan, pemukiman, gimana hutannya? Gundul. Nah, akibatnya apa? Kurang apa? Kurang ada yang menyerap apa? Karbon dioksida atau CO2. Nah, akibatnya CO2-nya kemana? Ke udara, terus terperangkap di mana? Lapisan atmosfer ya. Jadi timbullah yang namanya pemanasan global. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, ya, melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama adalah
menginventarisir data-data tentang pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan efek rumah kaca serta penyebabnya dan bagaimana cara kita mencegah dan menanggulanginya. Ya, dan yang kedua adalah membuat usulan atau himbauan, tindakan nyata, pelestarian lingkungan, hemat energi yang harus dilakukan di tingkat sekolah, individu, dan yang dilakukan siswa di rumah, sekolah, atau pergaulan siswa. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang saya ada video tentang terkait pemanasan global. Coba kita simak bersama-sama ya. Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi. Tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan metana meningkat hingga ke rekor tertinggi. Sumber utama gas rumah kaca seperti nitrous oxide dan metana berasal dari sektor pertanian. Sementara penyumbang lainnya adalah pembakaran bahan bakar fosil. Saat ini bumi menjadi rumah yang rapuh untuk dihuni. Ini ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan memutihnya karang laut. Rumah jutaan makhluk ini kian tak nyaman. Tahun demi tahun, bumi mulai rapuh. Pemanasan global bukan lagi isu yang akan dihadapi di masa mendatang. Menurut para peneliti, tanda-tanda pemanasan global sudah nampak dengan ditandai sejumlah gejala yang bermunculan di berbagai belahan bumi. Menurut pengamatan Badan Luar Angkasa Amerika Serikat, NASA, dari luar angkasa permukaan es di bumi berkurang drastis. Gelombang panas menghentikan pertandingan tenis Australia Open di bulan Januari. Panas di atas ambang normal menyebabkan para atlet mudah kelelahan, dehidrasi, hingga nyaris pingsan. Suhu udara pada saat itu mencapai 38 derajat Celcius. Namun di lapangan, suhu udara bisa mencapai hingga 65 derajat Celcius. Oke anak-anak, nah itu tadi adalah video terkait tentang apa? Pemanasan global dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Ada yang bisa berpendapat atau menceritakan tentang isi video tadi? Coba, ada yang bisa? Nah, membahas apa tadi? Kira-kira Ageng? Membahas tentang perubahan iklim yang sangat drastis yang terjadi di beberapa negara besar seperti Amerika. Nah itu tadi penyebabnya apa kira-kira menurut Ageng? Meningkatnya unsur-unsur karbon dioksida atau juga metana. Yang ada di mana? Dia akan lari kemana? Ke atmosfer. Ke atmosfer yang menyebabkan apa? Pemanasan global. Ini ada gambar anak-anak ya. Jadi gambar terkait tentang pemanasan global. Nah, jadi ini adalah gambar yang pertama, gambar 1, dan ini adalah gambar yang kedua. Ini itu di daerah India, ya, aspalnya dia jadi meleleh ini. Nah, nggak bisa dilewati sepeda. Dan ini adalah gambar 3. Gambar 3 ini adalah daerah pesisir, ya, daerah pesisir di daerah Pekalongan itu yang dia terkena banjir rob. Nah, dari 3 gambar ini kan gambar kutub utara, kutub selatan ya, jumlah esnya. Dari 3 gambar ini mungkin ada yang dipertanyakan. Ayo, apa Sidki? Jika banjir rob terus-menerus terjadi dan semakin tinggi, apakah mungkin kemungkinan di Pekalongan tenggelam? Nah, ini yang kamu tanyakan adalah di gambar 3 ya. Jadi Sidki tanya, loh, kalau misalkan banjirnya itu terjadi terus-menerus, bisa nggak mungkin ini pemukimannya tenggelam? Menurut kalian bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya, kenapa kok bisa? Karena kan gelombangnya ini kan semakin tinggi. Dari mana kok gelombang air lautnya semakin tinggi? Karena kenaikan permukaan air lautnya juga semakin tinggi. Dari mana? Kan dari kutub utara selatan ini kan esnya dia mencair. Kalau es mencair berarti jadi apa? Air. Nah, airnya lari kemana? Ke laut. Berarti kalau volume air lautnya juga semakin apa?
meningkat atau naik. Jadi dia akan semakin tinggi. Nah, nanti daratan itu akan lebih rendah daripada lautan di daerah pesisir ini. Makanya dia akan apa? Gelombang air lautnya semakin tinggi. Nah, banjir robnya ini juga semakin tambah tinggi. Tidak menutup kemungkinan daerah pemukiman di pesisir ini nanti dia akan tenggelam. Nah, mungkin ada yang dipertanyakan lagi terkait gambar ini? Siapa? Feby, silakan. Mengapa jalan raya di negara India bisa meleleh? Nah, Bagaimana dampaknya? jadi tanya yang gambar 2 ini. Feby tanya, ini kenapa kok bisa meleleh, ayo? Kemarin pernah dengar beritanya enggak? Nah, dia dilanda apa kemarin? Apa? Gelombang panas ya. Gelombang panas itu adalah dampak dari pemanasan global. Jadi di India kemarin itu suhunya bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kurang lebih 41 sampai 45 derajat Celcius menurut hasil pemberitaan yang ada di media. Nah, bayangkan 41 derajat ini kan panas sekali. Nah, sampai aspalnya itu dia meleleh. Kenapa? Karena kan aspal itu kan panas, dia dipantulkan lagi oleh aspal, tambah makin panas. Sama seperti yang ada di video tadi. Suhu di lapangan bisa mencapai tadi berapa? 60, padahal suhu aslinya adalah 39 ya. Tapi dia dipantulkan lagi oleh lapangan, tambah makin panas. Ini juga suhu yang pada waktu itu adalah saat gelombang panas 40 sampai 45 derajat. Terus dia dikena jalan raya dipantulkan lagi. Maka dia makin apa? Makin panas dia jadi makin meleleh. Nah, dampaknya apa bagi kehidupan? Ya, Pak, sektor kesehatan juga mempengaruhi, ekonomi juga mempengaruhi karena jalan raya ini kan apa? Infrastruktur ya. Kita belajar memecahkan terkait apa? LKPD yang berisi tentang pemanasan global ya. Jadi saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Jadi nanti satu kelompok isinya adalah 5 peserta didik. Sekarang bisa moving ke kelompoknya masing-masing. Dah, silakan moving ya anak-anak. Sudah berkelompok ke kelompoknya masing-masing? Ya, sudah, laptopnya sudah disiapkan ya. Ini. Kelompoknya Rahma bisa diambil ini. Sudah. Kalau sudah, kita lihat LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya ya. Nah, jadi itu. Nah, ini adalah tentang apa yang kita bahas? LKPD-nya tentang apa? Ya, pemanasan global. Nah, itu ada petunjuk belajar dan tujuan pembelajaran. Dan kalian buka di halaman 3. Coba anak-anak, yang halaman 3 ini ya. Nah, nanti diperhatikan ya anak-anak. Ini kalian kerjakan semua LKPD-nya. Ya, ditulis semuanya. Nah, ini kan ada video yang saya tampilkan tadi dan gambar yang saya tampilkan tadi. Nah, ini kamu jawab semuanya. Nah, dijawab ya. Ada beberapa soal. Nah, ini. Tapi nanti pada saat presentasi tidak semua kelompok mempresentasikan semuanya. Jadi dibagi. Tetapi mengerjakannya wajib semua mengerjakan. Hanya pada saat presentasi kita bagi supaya tidak sama-sama membahas semuanya. Jadi untuk kelompoknya Ageng nanti mempresentasikan yang bagian video ya. Kemudian yang kelompoknya Brilian itu mempresentasikan gambar 1 dan gambar 2. Kemudian yang kelompoknya Davina mempresentasikan gambar 3. Kemudian kelompoknya Rahma ya, ayo kelompoknya Rahma mempresentasikan soal nomor 1 sampai 7. Bahan untuk kalian mencari sumber bacaannya ini kemarin sudah saya kirimi, yaitu modul online ya. Jadi ini adalah
flipbook online, jadi modul online bisa kalian buka. Nah, terus habis itu ada juga jurnal penelitian yang relevan terkait masalah atau isu yang kita bahas. Sekarang waktunya kita presentasi masing-masing kelompok. Nanti antar kelompok bisa saling menanggapi ya. Oke, kelompok 1 silakan bisa mempersiapkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil PPT pemanasan global yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Victoria Andra. Saya Betania Lucina. Saya Fahmi. Saya Hendrik Mawan. Motor dan aktivitas pembakaran industri yang menghasilkan gas emisi karbon terbesar yang menyebabkan terjadinya global warming. Terus selanjutnya bisa digeser itu. Ada yang operatornya. Nah, itu Ansela. Ke bawah. Nah, itu. Dampaknya yaitu yang pertama mencarinya es dan gletser di kutub utara dari selatan akan akan meningkat suhu rata-rata bumi yang semakin tinggi. Akibat peristiwa tersebut, permukaan air semakin tinggi dan lebih tinggi daripada daratan di tepi pantai. Tingginya permukaan air laut yang melebihi daratan membuat terjadinya banjir rob di daratan
pesisir dan mengurangi daratan pesisir. Yang kedua ada cuaca menjadi ekstrim dan tidak menentu atau tidak dapat diprediksi dan mengalami anomali karena krisis iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Musim juga tidak dapat diprediksi alurnya. Kemarau berkepanjangan dan curah hujan tinggi pada saat musim hujan. Mungkin ada kelompok lain yang menanggapi. Siapa? Dika, silahkan. Bagaimana pengaruh pemanasan global bisa membuat terumbu karang mengalami bleaching atau pemutihan? Kenaikan suhu rata-rata di bumi juga berdampak pada kenaikan suhu perairan di laut. Suhu di laut yang mengalami kenaikan bisa membunuh organisme yang bersimbiosis dengan terumbu karang, yaitu Zooxanthella. Zooxanthella ini memberikan pigmen warna pada terumbu karang. Apabila Zooxanthella mati, maka tidak ada yang memberikan warna pada terumbu karang. Jadi terumbu karang pun menjadi berwarna putih atau mengalami bleaching. Ya. Jadi itu menurut kelompoknya Ansela ya. Jadi dia beranggapan bahwa Zooxanthellanya yang bersimbiosis dengan terumbu karang dia mati. Jadi nggak bisa menghasilkan pigmen. Mungkin Dika bisa diterima? Oke ya. Jadi anak-anak, kalau kamu lihat terumbu karang itu biasanya warnanya apa? Kan berwarna-warni ya. Ada yang berwarna apa? Merah, ungu, kuning. Nah itu kenapa kok dia bisa berwarna? Karena dia itu bersimbiosis dengan mikroorganisme yang namanya adalah Zooxanthella ya. Dia yang menghasilkan pigmen warna pada terumbu karang. Tapi karena adanya peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi juga berdampak pada kenaikan suhu pada air laut. Nah, jadi Zooxanthella ini dia sangat rentan terhadap perubahan dan peningkatan suhu air laut. Nah, kalau dia suhunya tinggi, maka Zooxanthellanya dia akan apa? Mati. Kalau dia mati, nggak ada yang memberikan apa? Warna atau pigmen. Nah, itulah menjadi bleaching. Bleaching itu apa bahasa Inggrisnya? Pemutihan ya. Jadi itu makanya koralnya atau karangnya dia menjadi putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menganalisis dari beberapa hal. Ada 2 hal yang akan kami analisis. Hal yang pertama, ada 1 video yaitu perbandingan jumlah es kutub dalam waktu 9 hari. Dan yang kedua, ada aspal di jalan raya negara India meleleh saat dilanda gelombang panas pada tahun 2023. Ya, silakan dipresentasikan. Global atau global warming yang mengakibatkan rata-rata suhu bumi menjadi meningkat mengakibatkan es di kutub mencair. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain atau ada yang tanyakan, silakan. Siapa? Rafli, silakan. Bagaimana dampak gelombang panas terhadap kehidupan di negara India, baik manusia? Gelombang panas dapat memengaruhi suhu tubuh manusia. Nah, manusia itu bisa mentolerir maksimal tuh sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan dilansir dari berita kemarin di India itu punya suhu sampai 46 derajat Celcius sehingga berdampak pada kondisi manusia seperti dehidrasi, juga bisa menyebabkan heat stroke, yaitu suhu tubuh yang meningkat dengan cepat akibat cuaca panas yang dapat menyebabkan kematian. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh kelompoknya Raihana ya. Apa dampaknya tubuh kita kalau kita lingkungannya cuacanya panas apa? Haus kan kamu ya? Nah, kalau kurang minum, berkeringat terus, asupan minum berkurang, cadangan air bersih berkurang, maka bisa menimbulkan apa? Dehidrasi. Padahal apa? Komponen 90% tubuh kita itu adalah air ya. Jadi itu. Nah, kalau suhu kita di lingkungan yang sangat ekstrim, cuaca kayak di India bisa mengakibatkan apa? Kalau istilah medisnya adalah heat stroke. Oke, silakan kelompoknya Davina bisa mempresentasikan. Oke.
Penyebab dari banjirop adalah naiknya permukaan air laut sehingga lebih tinggi daripada daratan di pesisir pantai. Permukaan air laut yang semakin tinggi akan naik ke daratan dan menyebabkan banjirop. Global warming mengakibatkan rata-rata suhu di bumi menjadi meningkat. Akibatnya, es dan gletser yang ada di kutub mencair sehingga mengubah menjadi air laut dan akan meningkatkan permukaan air laut. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan? Kelompok lain? Ada yang mempertanyakan? Siapa? Feby, silakan. Bagaimana cara mengatasi banjirop yang sering terjadi di daerah pesisir pantai utara seperti di daerah Pekalongan? Pembuatan tanggul-tanggul yang tinggi di sekitar pesisir pantai untuk mencegah air laut naik ke daratan. Namun, pembuatan tanggul tersebut tidak bisa memecahkan masalah dari naiknya permukaan air laut. Kita bisa membantu mencegah dan mengurangi sumber-sumber dari pemanasan global yang menyebabkan naiknya permukaan air laut. Contohnya seperti menggunakan energi terbarukan seperti coal dan sumber energi listrik terbarukan. Contoh lainnya seperti menghentikan deforestasi agar tidak terjadi krisis iklim dan lain sebagainya. Jadi kelompoknya Davina tadi menyarankan alternatif cara ya untuk membuat tanggul-tanggul yang ada di daerah pesisir. Tapi benar apa yang dikatakan oleh kelompoknya Davina tadi. Membuat tanggul itu tidak akan menghentikan pemanasan global. Kalau kita hanya membuat tanggul terus-menerus semakin tinggi tapi tidak dibarengi dengan langkah kita untuk mencegah pemanasan global, ya tetap air laut dia akan semakin naik, ya gelombang juga akan semakin tinggi. Jadi tadi dia tidak hanya menawarkan alternatif cara untuk mencegah rob, tapi dia juga memberikan alternatif atau cara untuk menghentikan, mengurangi dampak dari pemanasan global. Ada tadi menghentikan deforestasi, kemudian menggunakan energi terbarukan, ya. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi yang diakibatkan oleh gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca sebagian besar dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti CO2 dan CFC dan CH4. Nomor 2, bagaimana pemanasan global dapat terjadi? Pemanasan global terjadi karena terperangkapnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, CFC, dan CH4 di atmosfer, sehingga menyebabkan lapisan ozon menipis. Menipisnya lapisan ozon mengakibatkan panas yang dipancarkan matahari tidak mampu diserap sehingga dipantulkan lagi ke bumi yang mengakibatkan suhu rata-rata bumi mengalami kenaikan. Menurut kalian, langkah apa yang dapat diambil oleh pemerintah untuk bisa menyelesaikan permasalahan krisis iklim sebagai dampak dari pemanasan global? Pemerintah harus membuat kebijakan dan menjalankan kebijakan yang berpihak pada keseimbangan lingkungan, seperti menghentikan deforestasi untuk membuka lahan industri atau pemukiman karena kepentingan swasta atau orang tertentu. Kedua, lebih banyak menyediakan transportasi publik yang nyaman untuk mengurangi volume penggunaan kendaraan pribadi. Dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan Brilian. Kita selama ini sering merasakan panas yang ekstrim, kemudian curah hujan yang tinggi yang disertai dengan angin kencang, bencana banjir dan badai di mana-mana. Apakah rentetan peristiwa tersebut juga dampak dari pemanasan global? Terima kasih. Peristiwa tersebut bagian dari dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Naiknya suhu rata-rata permukaan bumi juga berpengaruh terhadap panas ekstrim yang kita rasakan saat ini. Selain itu, perubahan iklim yang mengakibatkan anomali, mengakibatkan krisis iklim yang memunculkan beberapa fenomena seperti hujan dengan curah yang tinggi disertai angin, memunculkan bencana seperti banjir, badai, longsor, dan sebagainya. Sudah? Bisa diterima Brilian?
Ya, jadi menurut Rahma, kelompoknya Rahma udah benar ya tadi ya. Kamu kemarin kan merasakan panas yang ekstrim ya, bahkan sampai terik sekali ya. Jadi itu adalah dampak dari pemanasan global. Nah, biasanya kalau dulu itu kita musim hujan, musim kemarau itu bisa kita prediksi. Nah, sekarang nggak bisa diprediksi. Nah, itu adalah sebagai dampak juga dari pemanasan global ya. Jadi itu memang benar, itu adalah rentetan dari dampak pemanasan global yang secara langsung sudah kita rasakan. Tadi kelompoknya Rahma dia berpendapat bahwa ini. Nah, salah satu kontribusi kita adalah untuk mengurangi pemanasan global dan krisis iklim adalah dengan cara apa kita? Menghemat energi. Kenapa kok menghemat energi itu bisa mengurangi dampak dari pemanasan global? Ada yang tahu? Apa Geng? Kira-kira Geng? Mengurangi kandungan-kandungan unsur yang menyebabkan pemanasan global. Misalnya kalau menghemat energi AC itu kan ada kandungan CFC-nya. Oke. Jadi bisa meminimalisir adanya zat CFC yang dikeluarkan oleh AC. Jadi CFC adalah salah satu apa tadi, gas rumah kaca yang bisa terperangkap di atmosfer. Mungkin ada jawaban lain juga? Ageng juga sudah benar. Nah, kalau kamu memakai energi itu kan pakai apa? Listrik kan? Nah, dari mana sumbernya listrik? Pembangkit listrik. Pakai apa? Bahan bakar fosil apa, Arya? Batu bara. Batu bara. Pembakaran batu bara menghasilkan apa? Menghasilkan panas. Emisi apa? Gas rumah kaca atau karbon. Coba kalau kamu pakai listrik, misalkan ngecas terus ya, dicas terus, nggak dilepas. Berarti sumber energi yang dikonsumsi semakin besar nggak? Nah, berarti kebutuhan batu bara yang digunakan semakin besar nggak? Emisi yang dihasilkan semakin besar apa enggak? Nah, semakin besar juga. Berarti kan kamu juga menambah apa? Emisi gas rumah kaca. Jadi lebih bijak dalam menggunakan energi atau hemat energi. Kenapa kok perbanyak makan sayur juga membantu apa? Mengurangi emisi gas rumah kaca. Kenapa? Ayo kemarin. Kira-kira gimana Rahma? Coba. Karena daging itu kan dari hewan. Iya. Hewan itu termasuk kontribusi mengeluarkan gas metana. Gas metana. Kaca. Oke, benar ya. Jadi dia kan juga menghasilkan gas metana. Contohnya apa? Kamu makan daging, makan sapi. Nah, sapi itu kan biasanya kotorannya apa? Bau ya, dijadikan sebagai komposter. Nah, kenapa? Karena dia menghasilkan gas metana. Supaya gas metana itu tidak terbuang sia-sia ke udara, ke atmosfer, dia didaur ulang menjadi apa? Biogas. Nah, jadi metananya itu supaya tidak dilepaskan ke atmosfer, jadi gas rumah kaca tambah banyak, maka dia apa? Dijadikan komposter. Nah, nek kamu semakin banyak makan daging, berarti jumlah populasi sapi yang dibutuhkan untuk setiap kebutuhan itu semakin banyak apa sedikit? Nah, kalau semakin banyak berarti jumlah kotoran hewan yang dihasilkan semakin banyak apa semakin sedikit? Banyak. Berarti gas metanya makin banyak apa sedikit? Nah, jadi itu adalah yang bisa kamu lakukan ya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan secara umum. Oke, silakan Davina. Pemanasan global diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil di bumi. Terus? Penggunaan bahan bakar fosil tersebut dapat menghasilkan gas rumah kaca yang membuat penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon. Jadi sumber gas-gas rumah kacanya ada apa saja? Metana, terus CO2, CFC, terus CO2. CO2 asalnya dari mana anak-anak? Bahan bakar fosil. Kalau CFC penggunaan AC ya, pendingin, refrigerator ya, jadi itu. Terus kalau metana dari mana? Ya, hasil dari peternakan kotoran hewan. Nah, itu juga metana. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan lagi selain Davina? Siapa? Revalin. Silahkan Revalin. Yang keras suaranya ya. Pemanasan global membuat suhu rata-rata bumi jadi naik karena lapisan ozon yang menipis
sehingga tidak ada yang menyerap panas matahari. Terus? Pemanasan global juga menimbulkan banyak sekali dampak yang diantaranya mencairnya es di kutub, kemudian pada terumbu karang sehingga mengancam kehidupan biota di laut, serta cuaca menjadi ekstrim. Oke, jadi itu benar ya apa yang dikatakan oleh Revalin. Sekarang Bu Aki punya evaluasi untuk mengevaluasi hasil dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Linknya ada di grup ya, silahkan dibuka linknya. Ntar saya bukakan. Ada 2 soal ya, silakan dijawab. Coba mari kita lihat siapa yang sudah menjawab. Oke, kalau sudah mari kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Kalian hari ini sudah belajar apa saja? Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Siapa? Siapa Rafli? Silakan Rafli. Saya hari ini mempelajari tentang penyebab dan dampak dari pemanasan global. Mungkin ada lagi? Siapa Ageng? Kami hari ini mempelajari tentang cara dan juga solusi dalam pemanasan global untuk mengurangi agar tidak terjadi secara terus-menerus. Oke, jadi menurut Ageng kita hari ini sudah belajar tentang apa itu pemanasan global dan bagaimana cara kita untuk mengurangi ya supaya pemanasan global itu tidak semakin berlanjut secara terus-menerus. Bagian yang paling kalian sukai dalam pembelajaran kali ini apa? Mungkin ada yang bisa? Apa Rahma? Kita bisa tahu cara sederhana kita untuk dapat mengurangi pemanasan global. Jadi Rahma paling seneng adalah dia sudah tahu cara untuk mengurangi pemanasan global dari diri kita aja sendiri ya. Kalau kita melakukan dari diri kita sendiri kemudian kita lakukan bersama-sama akan menjadi suatu gerakan yang besar, bisa menyelamatkan bumi kita, bisa menurunkan laju pemanasan global. Nah, ada yang belum difahami anak-anak? Sudah paham? Oke. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita apresiasi kelompok terbaik. Semuanya sudah baik, sudah bagus dalam menganalisa, dalam mempresentasikan terkait dengan pemanasan global. Nah, kita beri aplaus untuk kelompok terbaik yang sudah menyampaikan gagasannya dengan bagus, sistematis ya. Nah, jadi kita berikan aplaus untuk kelompoknya Rahma. Oke ya. Jadi itu. Jadi tetap semangat dalam belajar ya anak-anak ya. Jadi kamu hari ini sudah dapat pembelajaran hidup tentang apa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi ya dampak dari pemanasan global. Nah, oke. Ada yang ditanyakan dari sini? Nah, tetap semangat belajar ya. Nah, oke. Kalau sudah, sebelum kegiatan belajar mengajar kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan dipimpin. Sebelum kita mengakhiri doa pada hari ini, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ijtibaa'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.